Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar akuntansi manajemen. Nah, topik pembahasan kita hari ini adalah tentang perilaku biaya. Capaian pembelajaran, jadi setelah rekan-rekan mahasiswa belajar tentang perilaku biaya ini, nah, capaian pembelajarannya adalah rekan-rekan mahasiswa harus mampu menjelaskan dan menganalisis perilaku biaya dan penggunaannya. Oke, mengapa harus mempelajari perilaku biaya atau cost behavior? Ternyata yang mempunyai perilaku itu tidak hanya kita ya manusia, biaya pun juga mempunyai perilaku. Nah, perilaku seperti apa sih yang ada di dalam biaya? Oke, kita bahas ini dulu ya. Penting untuk memahami bahwa suatu perusahaan, terutama nih bagi seorang manajer untuk mengetahui perilaku biaya. Hal tersebut dikarenakan perencanaan dan pengendalian biaya akan sukar, bahkan tidak mungkin dilakukan tanpa mengetahui perilaku biaya. Nah, penting bagi pihak manajemen memahami perilaku biaya karena akan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, terutama yang sifatnya taktis dan bersifat jangka panjang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perilaku biaya itu ya? Perilaku biaya adalah suatu istilah umum untuk menggambarkan apakah suatu biaya jumlahnya tetap atau berubah jika terjadi perubahan tingkat aktivitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aktivitas ya? Aktivitas ini adalah istilah umum tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi contohnya aktivitas misalnya salah satunya adalah aktivitas dalam memproduksi barang atau jasa yang akan dijual. Oke, untuk materi kita, submateri kita untuk bab perilaku biaya ini adalah kita akan mempelajari tipe pola perilaku biaya, kemudian analisis biaya campuran atau semi variable cost, dan yang terakhir nanti ada ringkasan. Oke, kita mulai dengan perilaku biaya atau cost behavior. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku biaya? Tadi sudah dijelaskan ya. Ini saya jelaskan lagi. Perilaku biaya adalah suatu istilah umum yang digambarkan apakah suatu biaya jumlahnya tetap atau berubah dalam kaitannya dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume. Nah, kemarin kita juga sudah membahas klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Nah, ada 3 klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya, yaitu biaya variabel atau variable cost, kemudian biaya tetap atau fixed cost, kemudian yang ketiga adalah biaya campuran atau semi variable cost. Apa itu variable cost atau biaya variabel? Nah, yang dimaksud dengan biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah jika terjadi perubahan tingkat aktivitas. Contohnya apa? Contohnya adalah biaya bahan baku, upah buruh pabrik, biaya pengiriman, dan biaya pengapakan, dan lain-lain. Jadi begini ya, dimaksud biaya variabel adalah semakin besar aktivitasnya, maka biaya juga semakin besar. Semakin kecil aktivitasnya, biaya juga semakin kecil. Bahkan kalau aktivitasnya 0, biayanya pun jadi 0. Jadi kalau kita bikin grafiknya seperti ini. Oke, ini anggap cost, yang ini adalah volume atau aktivitas ya. Kalau aktivitasnya 0 ya maka ya berarti biayanya 0. Nah, kita anggaplah ini ya, titik ini kita ambil 3 titik ini. Ini yang kita perkirakan 5 di sini. Ini kita perkirakan semakin ke kanan kan semakin besar, kita perkirakan 15. Ini kita perkirakan angka 25. Nah, di sini kita perkirakan bahwa di sini cost-nya 5.000. Nah, semakin kita perkirakan lagi di sini, ini semakin ke atas kan biasanya semakin besar ya. Kita anggaplah di sini 10.000. Nah, yang di sini adalah 15.000. Oke. Kalau misalnya volumenya 5, maka cost-nya 5.000. Kalau volumenya 15, maka cost-nya 10.000. Kalau volumenya 25, maka cost-nya 15.000. Nah, dari sini kan bisa kelihatan bahwa semakin tinggi aktivitasnya atau volumenya, maka semakin tinggi juga cost-nya. Oke, next kita lanjut membahas tentang fixed cost atau biaya tetap ya. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang dalam rentang waktu atau aktivitas tertentu atau activity range ya, tidak berubah meskipun terjadi perubahan aktivitas. Nah, contoh dari biaya tetap itu adalah biaya sewa pabrik, biaya gaji, biaya penyusutan aktiva,
dan lain-lain. Nah, kalau kita bikin grafiknya untuk biaya tetap ya, di sini cost, di sini volume atau aktivitas ya. Nah, di begini dia. Tuh, ini 0. Anggaplah di sini cost-nya 15.000. Jadi mau dia 5, 10, 15, ini tetap sama. Ya. Tetap sama. Itu yang dimaksud dengan biaya tetap. Jadi mau volumenya 5, 10, 15, tetap cost-nya 15.000. Tapi ingat, di sini harus kita kasih catatan ya, dalam rentang waktu tertentu. Maksudnya dalam rentang waktu tertentu seperti apa? Contoh misalnya biaya sewa gedung. Biaya sewa gedung itu kan kita hitung misalnya setahun ini 100 juta ya per tahun. Mungkin nggak tahun besoknya 100 juta lagi, atau tahun depannya 100 juta lagi, kan nggak selalu tetap 100 juta terus ya. Nah, bisa kalau biaya sewa kan semakin ke tahun, semakin ke depannya juga semakin naik. Misalnya tahun ini 100 juta, tahun depan bisa jadi 120 juta, tahun depannya lagi bisa jadi 150 juta. Makanya di sini yang dimaksud dengan biaya tetap, di situ ada kata-kata dalam rentang waktu ya. Tertentu tidak berubah meskipun terjadi perubahan tingkat aktivitas. Oke, kita lanjut dengan biaya campuran atau semi variable cost. Nah, apa itu biaya campuran? Adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan fixed cost gitu. Jadi dia mempunyai karakteristik biaya variabel dan biaya fixed cost ya, atau biaya tetap ya. Atau biaya ini mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatannya. Contohnya apa? Biaya campuran itu. Contohnya adalah biaya gaji plus bonus penjualan bagi sales. Jadi kayak bonus misalnya, kalau dia bisa menjual 10, dia akan dapat bonus misalnya 1 juta. Kalau dia menjual 15, dapat bonus 1.500.000 gitu ya. Itu maksudnya biaya campuran ya. Jadi misalnya kita ambil grafiknya. Kalau grafiknya ini, kalau biaya campuran, ini cost ya. Dan di sini volume. Ya, dia naik turun seperti ini. Fluktuatif ya. Gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya bonusnya lagi besar ya dia bisa tinggi. Kalau bonusnya lagi dikit ya dia dikit ya. Misal gaji tetapnya dia 5 juta. Bonusnya bulan ini dia dapat 1 juta. Berarti kan 6 juta ya. Gitu. Anggaplah di sini 6 juta. Sini 6 juta nih. Gitu. Tapi kalau di saat bonusnya lagi turun, dia cuma jual sedikit, anggaplah dia cuma dapat 100.000. Berarti kan dia cuma dapat gaji 5 juta 100.000 totalnya. Nah, anggaplah di sini 5 juta 100.000, makanya dia bentuknya fluktuatif atau naik turun grafiknya untuk biaya campuran. Oke, di sini saya ambil contoh kasus ya. Contoh kasus misalnya PT ABC memiliki 3 karyawan yang bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan pembuatan buku. Nah, masing-masing karyawan di sini mendapatkan gaji sebesar 84 juta per tahun dan mampu memproses sebanyak 3.500 buku per tahun jika bekerja secara efisien. Oke, itu ya. Nah, pengeluaran lainnya yaitu katanya ada pengeluaran lainnya sebesar 20 juta per tahun. Nah, pengeluaran lainnya ini untuk membeli perlengkapan seperti kertas, kemudian ongkos kirim, tinta, dan lain-lain. Nah, kapasitas pembuatan buku itu sebesar 10.000 buku. Nah, dalam tahun berjalan ini aktual itu berarti yang benar-benar terjadi ya. Aktual buku yang diproses adalah 7.000. Jadi kapasitas pembuatan buku itu 10.000, ternyata yang benar-benar diproses hanya 7.000. Nah, diminta gini. Hitunglah tarif aktivitas untuk kegiatan aktivitas pemesanan pembelian dan pecah aktivitas menjadi komponen tetap dan variabel. Kemudian yang kedua, tadi yang satu ya, sekarang yang kedua, hitunglah kapasitas aktivitas yang tersedia dan pecahlah menjadi komponen aktivitas yang digunakan dan aktivitas yang tidak digunakan atau di sini biasa kita sebut menganggur. Kemudian yang ketiga, hitung total biaya sumber daya yang tersedia yang digunakan dan pecah pula menjadi aktivitas yang digunakan dan yang tidak digunakan atau menganggur. Oke, ini kita jawab di sini ya. Jadi tarif aktivitas itu adalah
Total aktivitas tetap nih ya, tarif aktivitas itu adalah total aktivitas tetap ditambah total variabel per total kapasitas aktivitas penuh. Oke, total aktivitas tetap gaji. Gaji karyawan itu masuk ke dalam aktivitas tetap. Tadi ada 3 karyawan, berarti 3 dikali 3 ya, dikali 80 juta ditambah 20 juta per 10.000. Nah, ketemu berarti tarif aktivitasnya adalah 27.200 per buku. Kalau misalnya kita pisah, ya kita pecah, yaitu tarif aktivitas tetapnya, berarti kita ambil yang 252 nih. 252 ini dapat dari mana? Ini 3 kali 84.252 juta dibagi 10.000 berarti ketemu jawabannya 25.200. Kalau tarif aktivitas variabel berarti kita ambil variabelnya kan 20 juta ya, berarti 20 juta dibagi 10.000 sama dengan 20.000 per buku. Nah, kemudian kita jawab soal nomor 2, ketersediaan aktivitas, dan minta dipecah juga aktivitas yang digunakan dan aktivitas yang tidak digunakan. Tadi di soal udah langsung ada nih, ketersediaan aktivitasnya atau kapasitas aktivitasnya adalah 10.000. 10.000 itu yang digunakan atau yang boleh diproses adalah 7.000, berarti ada 3.000 yang tidak digunakan atau menganggur. Nah, kalau kita hitung biaya aktivitas ya di nomor 3, berarti biaya aktivitas yang digunakan adalah gini, 27.200 itu dapat dari sini, ya, yang tarif aktivitas ini ya, dapat dari sini ya, 27.200, oke, dikali 7.000, 7.000 itu yang ini, aktivitas yang digunakan ketemu 190.400 juta. Nah, kalau menghitung biaya aktivitas yang tidak digunakan, nah ini kita pakai tarifnya, tarif yang ini, tarif yang apa? Biaya aktivitas tetap ya, dikali 3.000 ya. Kenapa dikali 3.000? Karena yang tidak digunakan 3.000 ketemu 75.600. Kemudian totalnya adalah 26.6 juta, itu dapat dari 190.400.000 ditambah 75.600 sama dengan 266 juta. Oke, kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu tentang analisis biaya campuran atau semi variable cost. Oke, apa itu analisis biaya campuran ya atau semi variable cost? Biaya campuran atau semi variable cost pada dasarnya adalah biaya total yang mencakup unsur tetap dan unsur variabel. Tetapi tidak terlihat dengan jelas nih berapa unsur tetapnya dan berapa unsur variabelnya. Nah, maka diperlukan metode pemisahan biaya campuran secara umum menggunakan model-model matematika. Meskipun dalam prakteknya seorang manajer menggunakan pertimbangan, biasanya menggunakan pertimbangan ahlinya ya, berdasarkan insting dan pengalaman untuk memisahkan biaya campuran. Oleh karena itu, perlu memahami fungsi biaya secara matematika. Fungsi biaya campurannya seperti apa nih rumusnya? Y sama dengan T ditambah Fx. Y itu adalah biaya aktivitas, T itu adalah komponen biaya tetap, F itu adalah komponen biaya variabel, X itu adalah aktivitas. Oke, analisis biaya campuran atau semi variable cost ya adalah biaya campuran atau pemisahan biaya menjadi unsur tetap dan unsur variabel yang akan memungkinkan manajemen ini melakukan berbagai aktivitas penting dalam mengelola perusahaan. Contohnya seperti apa gitu? Contohnya untuk menghitung tarif BOP dan analisis varian. Tarif BOP itu apa? Tarif BOP itu adalah biaya overhead pabrik. Kemudian untuk menyusun fleksibel budget dan analisis varian. Kemudian untuk menganalisis kontribusi margin dan direct costing. Kemudian untuk analisis BFL ya. BVL ya, itu adalah biaya volume laba. Kemudian yang kelima untuk menganalisis komparatif dan diferensial. Yang keenam untuk analisis maksimal profit dan minimalisasi biaya. Kemudian untuk menganalisis profitabilitas segmen baik menurut wilayah, produk, dan customer. Nah, metode yang digunakan untuk memisahkan biaya semi variabel ini menjadi unsur tetap dan unsur variabel adalah dengan menggunakan 5 metode, yaitu dengan metode titik tertinggi dan terendah, kemudian dengan metode diagram pencar, metode kuadrat terkecil, metode regresi berganda, dan metode pertimbangan manajemen. Oke,
kita mulai dengan metode titik tertinggi dan titik terendah ya. Contohnya seperti apa gitu ya. Ini saya langsung aja ke contoh soalnya ya. Di sini adalah data aktivitas dan total biaya aktivitas peti kemas ya. Oke, ini adalah bulannya, ini tabelnya ya. Di sini ada bulan, kemudian ada biaya pelayanan peti kemas dan ada jumlah peti kemas. Oke. Nah, di sini dilihat ya per bulan gitu biayanya. Terus ini jumlah peti kemasnya. Nah, cara menggunakan dengan metode titik tertinggi dan terendah ini yaitu pertama kita menetapkan dulu biaya tertinggi dan biaya terendah. Oke, ini biaya ya. Kalau sini maksudnya biaya. Oke, kita lihat untuk aktivitasnya. Kita lihat yang tertinggi. Yang tertinggi itu kita kasih tanda A, yang terendah kita kasih tanda B. Yang tertinggi di sini, yang tertinggi yang mana? Nah, ini tertinggi nih, 7.500.000. Makanya kita pindahkan ke sini. Kita klasifikasikan dulu yang tertinggi ya. Kemudian kalau yang terendah mana nih? Yang di antara sini ini yang terendah. Kita pindahkan di tabel ini. Jadi kita pisahkan dulu, kita cari dulu yang tertinggi dan yang terendah. Kemudian kita lihat peti kemasnya yang tertinggi adalah 500, berarti kita pindahkan ke sini. Kemudian yang terendah adalah 100, kita pindahkan ke sini. Kemudian kita selisihkan. Kita sudah ketemu tuh ya, biaya aktivitas tertinggi dan terendahnya, kemudian jumlah peti kemas tertinggi dan terendahnya, kemudian kita selisihkan. Nah, untuk biayanya selisihnya dapat 5.500.000 ya. 7.500.000 dikurangi 2 juta adalah 5.500.000. Nah, untuk jumlah peti kemasnya itu adalah selisihnya 400, dapat dari 500 dikurangi 100. Oke, kita sudah tadi ini ya, penentuan unsur tetap dan variabel biaya aktivitas peti kemas ya. Kalau sini maksudnya biaya ya. Biaya. Oke. Setelah itu, setelah kita tadi ketemu selisihnya, kemudian kita bikin seperti ini nih. Ya, F itu kan variabel ya. Berarti F-nya, variabelnya itu 5.500.000, selisih yang ini nih, dibagi 400, selisih jumlah peti kemas. Ketemulah 13.750. Jadi, unsur biaya variabel persatuan aktivitas adalah 13.750. Nah, berarti ketemu fungsinya. Fungsinya pertama YA. YA itu adalah biaya aktivitas tertinggi 7.500.000 dikurangi variabelnya. Variabelnya ini 13.750 dikali XA. XA ini adalah aktivitas atau jumlah yang paling tinggi. Yang ini ya 500. Nah, dikali di sini ketemu T-nya 62.500. Jadi, unsur tetap satu periode adalah 62.500. Dengan demikian, persamaan biaya aktivitas adalah Y sama dengan 625 ditambah 13.750X. Jadi kalau misalnya kita mau bikin tabelnya ya dengan persamaan ini ya, jadi seperti ini. Tadi kan cuman ini aja kan ya, cuma biaya gini doang. Nah, ini sudah kita bisa pisahkan nih. Yaitu biaya tetapnya kan yang ini, 625 terus. Karena biaya tetap kan biayanya tetap. Nah, biaya variabelnya dapat yang ini. Ini yang pertama, ini berubah-berubah nih. Dapat dari mana berubah-berubahnya? Misal 1375. Itu berarti yang pertama kali kan ya, 13.750 di sini. Kemudian yang kedua, ini selisihnya 500 kan ya. 1375 sama 1875 kan sisinya 500 ya. Itu dapat dari mana? Karena di sini juga sisinya 500. Lihat total biayanya. Nah, ini kan 2.500 ke 2.500 tetap nih selisihnya ini ke sini. Ya, berarti di sini juga tetap. Gitu. Ikutin aja pola dari total biaya. Gitu. Jadi dengan begini, dengan metode titik tertinggi dan terendah ini, kita bisa memisahkan total biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Namun sayangnya biaya titik tertinggi dan terendah ini memang kan mudah ya. Tapi sayangnya ini sangat tidak dibilang kurang akurat ya dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode dengan diagram pencar. Oke. Metode dengan diagram pencar ya. Jadi begini. Sorry.
Nah, ini contohnya nih diagram pencar seperti ini, ya. Jadi dari garis AB pada gambar yang sebelumnya, pada gambar ini, maka jadi kita pertama kali kan tadi kita lihat di tabel, ya kan ya, ada tabel jumlah biayanya berapa gitu ya. Terus jumlah peti kemasnya berapa gitu. Nah, setelah itu nanti kita bikin grafik pencarnya seperti ini. Nah, kita bikin seperti ini. Yang pertama kan tadi tabelnya, coba saya ulang tabelnya itu kan yang pertama yang ini ya. 100 berarti biayanya 2 juta, 125 berarti 2.500.000 gitu ya. 150 berarti 2.500.000, 200 berarti 3 juta gitu. Oke. Nah, ini setelah dari tabel ini kita bikin diagramnya pakai diagram pencar nih yang kayak gini. Ya, tadi anggap 100 di sini. Nanti kita bikin seperti ini titik-titiknya. Setelah kita bikin titik-titiknya, kita garis di sini nih. Garis ke sini. Nah, terus cari yang kira-kira paling sama nih, ini sama ini nih, titik A ini sama B ini kan. Nah, kalau sudah sama seperti ini, kalau yang paling bawah itu kita anggap titik terendah, kalau yang paling tinggi kita anggap titik tertinggi gitu ya. Nah, dari garis AB, nah garis AB pada gambar yang ini, maka koordinat B ini berarti yang B ya. Ini adalah 150, ini anggap di sini 150 dan ini titiknya dianggap 2.500.000 ya. Nah, pada peti kemas yang 150 unit jumlah biayanya adalah sebesar 2.500.000. Itu tadi kita lihat lagi di tabel. Tadi kan ada yang jumlahnya 150 unit, maka biayanya 2.500.000. Makanya titik koordinatnya adalah 500, yang A, yang tertinggi itu koordinatnya 500, 7.500.000. Karena kita ambil yang paling tertinggi adalah 500 dan 7.500.000. Oke. Nah, pada jumlah peti kemas 500 unit dengan jumlah biaya 7.500.000 yang ini nih. Ya, ini kan 500. Di sini 7.500.000. Anggaplah kita garis lurus 7.500.000 atau tadi kita lihat tabel yang sebelumnya. Nah, dengan demikian biaya variabel dapat dihitung sebagai berikut. Oke, kita lihat 7.500.000 dikurangi 2.500.000 dapat yang titik koordinat A dikurangi titik koordinat B, tetapi ambil titik koordinat biayanya dibagi 500 dikurangi 150. Selisihnya tadi ya, selisih dari jumlah peti kemasnya. Maka ketemu 5 juta dibagi 350, berarti totalnya yaitu 285,71 atau kita bulatkan menjadi 14.286 gitu. Nah, T, misalkan kita ambil sembarang jumlah T peti kemasnya 500. Maka 7.500.000 dikali, yang kita ambil aja yang 500 yang paling tinggi ya. 1426 dapat dari sini kali 500, yaitu totalnya 357.000. Artinya komponen biaya tetap per bulannya adalah 357.000. Jadi rumus biaya total ya. Rumus biaya total terdiri dari biaya tetap sebesar 357.000 ditambah dengan biaya variabelnya sebesar 14.286 per pelayanan peti kemas. Jadi kalau ditulis dalam bentuk persamaannya seperti ini. 357 ditambah 14.256 per peti kemas. Gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke metode yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil atau least square. Nah, metode kuadrat terkecil pakai rumusnya seperti ini nih. Ya, sigma XY mencari F-nya adalah sigma XY dikurangi sigma X per sigma Y sampai nanti seterusnya ya. Kemudian mencari T-nya juga seperti ini. Nah, biasanya kita menggunakan least square ini bisa menghitungnya cukup dengan pakai program SPSS aja ya, program statistik. Nah, dengan metode kuadrat terkecil ini hasilnya itu lebih akurat dibandingkan dengan metode yang dua tadi. Oke. Kita lihat di sini. Ini langsung ketemu kan ya fungsinya nih. Tabnya langsung ketemu 715, 722 ditambah 12425X. Dapat dari mana? Ini langsung aja menggunakan perhitungannya dengan
program SPSS ya. Jadi kita lihat di sini masukkan angka-angka tersebut dalam rumus, maka diperoleh 12.425 dibulatkan 12.425. Jadi ini dapat dari sini. Kita pakai table coefficient. Kemudian 715, 7725 ini pembulatan dari sini yang konstan ini. Ya. Jadi persamaannya makanya ketemunya 715, 772 ditambah 12.425. Kali ini kita bisa pakai SPSS gampang ya. Tinggal input aja nanti langsung keluar hasilnya gitu. Kemudian berikutnya adalah dengan metode regresi berganda. Nah, dengan metode regresi berganda ini tadi kalau pakai contoh yang tadi ya, yang peti kemas itu tidak bisa digunakan karena itu bukan regresi berganda gitu, cuma satu. Makanya ini saya kasih contoh lain lagi ya. Ini tabelnya. Di sini ada bulan, jumlah setup, jumlah jam setup, dan jumlah biaya proses order. Nah, ini juga dengan pakai SPSS aja nih ya. Cukup input, kemudian langsung keluar hasilnya. Nah, ketemulah di sini fungsinya yaitu 752.104. Itu kita lihat dari sini ya, konstan dari table coefficient ini nih. Kemudian yang ini nih dapat dari situ. Kemudian jumlah setupnya 7147 dapat dari sini. Dan di sini jumlah jam setup dapat dari sini. Gitu. Oke, kemudian yang terakhir adalah dengan metode pertimbangan manajer. Oke, dengan pertimbangan manajer ini pada praktiknya metode inilah yang malah justru banyak digunakan ya karena para manajer cukup sekedar menggunakan dasar pengalaman dan observasi hubungan antara biaya masa lalu untuk menentukan berapa biaya tetap dan biaya variabel. Nah, keuntungan dari metode ini terletak pada kesederhanaannya. Dalam situasi ketika manajer memiliki pemahaman yang sangat baik atas perusahaan dan pola-pola biaya yang terjadi, maka metode ini menghasilkan hasil yang baik. Namun ya, jika manajer tidak memiliki pertimbangan yang cukup baik nih, maka nanti yang terjadi adalah error ya. Sehingga penting pula untuk mempertimbangkan pengalaman manajer. Nah, potensi error yang terjadi serta efek yang dihasilkan dari error tersebut terhadap keputusan lainnya. Jadi kalau pertimbangan manajer inilah yang justru banyak digunakan, tetapi kita harus lihat dulu nih jam terbangnya manajernya gitu. Jangan sampai pertimbangan manajernya nggak kuat. Kalau misalnya nggak kuat yang terjadi malah nanti error gitu. Oke, kita langsung ke terakhir yang ringkasan ya. Ringkasan dari materi ini. Oke. Ringkasan materi ini yaitu pertama adalah tentang perilaku biaya gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan perilaku biaya? Perilaku biaya adalah istilah umum untuk menggambarkan apakah suatu biaya jumlahnya tetap atau berubah jika terjadinya perubahan aktivitas gitu. Jika suatu biaya jumlahnya secara total berubah sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas, maka biaya tersebut disebut biaya variabel. Jadi tadi ada 3 klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya, yaitu ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel atau biaya variabel cost atau biaya campuran, sama saja ya itu. Nah, biaya variabel itu maksudnya adalah jika suatu biaya jumlahnya secara total berubah sejalan dengan berubahnya tingkat aktivitasnya. Sedangkan biaya tetap itu adalah jika suatu biaya jumlahnya tidak berubah sementara tingkat aktivitas yang lainnya bertambah atau berkurang, maka biaya tersebut disebut adalah biaya tetap. Nah, kalau biaya variabel, semi variabel atau biaya campuran, nah itu adalah biaya yang memiliki kedua karakteristik tersebut, yaitu sebagian berubah dan ada sebagian tidak berubah. Nah, biaya seperti ini disebut biaya campuran atau biaya semi variabel. Oke, kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah kita belajar analisis biaya campuran atau semi variabel. Nah, biaya campuran ini atau biaya semi variabel cost ini pada dasarnya adalah biaya total, yaitu mencakup unsur tetap dan unsur variabel, tetapi tidak terlihat dengan jelas berapa unsur tetap dan unsur variabelnya. Oleh karena itu, kita harus bisa memisahkannya. Nah, memisahkannya itu yaitu dengan 5 metode ya.
yaitu metode titik terendah dan titik tertinggi, kemudian metode diagram pencar, metode kuadrat terkecil atau least square, metode regresi berganda, dan metode pertimbangan manajemen. Nah, ini metode terendah dan tertinggi ini mudah ya, dan metode diagram pencar juga cukup mudah, tetapi ini ibaratnya kurang akurat ya, lebih akurat dengan metode kuadrat terkecil, regresi berganda. Nah, tapi ini cara menghitungnya cukup dengan menggunakan program SPSS saja juga bisa. Kalau metode pertimbangan manajemen ini yang paling banyak digunakan nih. Tapi ingat, ini harus lihat, kita harus lihat dari si sosok manajernya ini, jam terbangnya manajer ini. Semakin jam terbangnya semakin bagus, instingnya pun juga semakin bagus. Namun kalau misalnya pertimbangannya nggak kuat ya, maka yang terjadi adalah error. Oke? Selesai materi-materi kita hari ini. Quote of the day hari ini saya ambil dari Najwa Shihab ya. Indonesia butuh anak muda, rebahanlah secukupnya dan berjuanglah selelahnya. Terima kasih. Don't forget, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.